Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Sabtu 9 April 2022. Hari biasa pekan kelima Prapaskah. Salam pertobatan. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 11 ayat 45 sampai 56. Saudara-saudari yang terkasih, saya sering mendapatkan pertanyaan dari banyak umat. Mengapa orang-orang baik, orang-orang yang tulus, orang-orang yang dengan hati penuh cinta sering dimusuhi, dijauhi oleh sesama? Bahkan orang selalu mencari alasan untuk menyalahkan. Pertanyaan itu terjadi atau dilontarkan karena pengalaman realitas hidup. Mungkin juga terjadi dalam komunitas kita, dalam keluarga kita. Tapi bagi saya ada pertanyaan penting. Apakah dengan semua penolakan itu, dengan semua kata-kata yang tidak bijaksana itu, kita tetap berbuat baik ataukah tidak? Tetap menjadi orang benar dan baik ataukah tidak? Tetap membantu, menolong sesama kita dengan tulus atau tidak? Inilah tantangan hidup kita. Mampukah kita mempertahankan kualitas hidup kita sebagai murid Kristus? Dan bagi saya salah satu bukti bahwa kita berkualitas adalah tetap menjadi orang baik dan benar dalam arus penolakan akan kebaikan dan kebenaran itu. Dan itu baru murid Yesus. Tapi kalau hanya karena mereka tidak suka akan kebenaran, kebaikan dan ketulusan kita, lalu kita berhenti berbuat baik, itu tanda kita bukan murid Yesus yang berkualitas. Sahabat Rema yang terkasih, Injil hari ini menunjukkan pada kita bahwa orang sekaliber Yesus yang luar biasa itu, yang selalu berbuat baik, selalu membuat mujizat yang menyelamatkan banyak orang, menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati, tetap salah di mata orang-orang Farisi. Perbuatan baik dan mujizat Yesus tetap mengganggu kenyamanan mereka. Mereka merasa terancam akan kepopuleran Yesus. Maka tidak mengherankan berbagai cara mereka lakukan untuk menjatuhkan Yesus. Bahkan mereka mau membunuh Yesus. Apakah Yesus berhenti berbuat baik? Tidak. Yesus justru tetap melakukan perbuatan baik kepada semua orang. Ia tetap melayani, menyembuhkan orang sakit. Ia tetap menghadirkan kebaikan dan sukacita dimanapun ia pergi. Semua kebencian bahkan ancaman akan keselamatannya tidak menghentikan cinta dan perbuatan baik Yesus bagi sesama. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan kita apa yang dialami Yesus akan terus kita alami. Kita akan tetap berhadapan dengan situasi penolakan itu. Penolakan itu bukan saja dari masyarakat kita, tapi juga mungkin orang-orang di sekitar kita. Mungkin rekan sekomunitas kita, orang serumah dengan kita, orang-orang terdekat dengan kita. Kita tetap dianggap aneh bila berbuat baik dan benar. Sebagian dari kita tetap tidak suka akan kebenaran, karena mereka sudah nyaman dengan hal-hal yang tidak benar. Maka mereka akan berusaha untuk menyingkirkan orang-orang yang berbuat baik. Lalu pertanyaannya, apakah kita harus takut berhadapan dengan semua tantangan itu? Apakah kita harus mengikuti arus ketidakbaikan itu? Sebagai murid Yesus, spirit yang perlu kita bangun terus-menerus dalam hidup kita adalah tidak pernah takut untuk menjadi orang baik dan benar. Kita dipanggil untuk tidak pernah berhenti menjadi orang baik dan benar. Justru kita semakin berani menunjukkan bahwa kita semua murid Yesus yang selalu menghadirkan dan mewujudkan semangat Yesus dalam kehidupan kita. Mampukah kita untuk terus menjadi orang baik? Itulah pertanyaan yang perlu kita jawab dan sekaligus kita wujudkan dalam kehidupan kita untuk tetap menjadi orang baik dan benar di tengah-tengah arus penolakan akan kebaikan dan kebenaran itu.
dan percaya orang benar akan mendapatkan tempat yang indah bersama Tuhan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.